Assalamualaikum, balik lagi dengan saya Dadan di channel Little Habibi. Kali ini saya akan mereview soundbar dari brand Samsung tipenya HWB650. Yang menarik dari soundbar ini adalah channel speakernya sudah 3.1, support Dolby Audio dan DTS. Tentunya dengan nama Samsung, B650 ini akan menjadi salah satu pilihan bagi para pencari soundbar. Namun, apa saja yang menjadi alasan untuk memilih B650 bila dibanding dengan soundbar yang harganya setara atau bahkan beda-beda sedikit? Oke, langsung saja kita bahas. Don't go anywhere, check this out. Sebelum kita unboxing, kita lihat dulu gambaran umum yang ada pada dusnya. Jika di tahun sebelumnya Samsung mengeluarkan soundbar A series seperti A450, A550, dan A650. Nah, di tahun 2022 ini Samsung juga mengeluarkan seri barunya, yakni B series seperti B450, B550, dan yang saat ini sedang kita review B650. Mungkin setelah ini saya akan review B450 dan B550. Fitur pertama ada Dolby Audio, artinya soundbar ini sudah support format file audio atau video yang berkualitas tinggi. Tentunya dibantu dengan HDMI ARC yang mampu mentransfer data dengan kapasitas yang besar. Contoh, ketika kita menonton atau streaming movie, pada cover atau judulnya ada keterangan Dolby Audio, maka movie tersebut sudah diediting menggunakan teknologi Dolby. Teknologi tersebut menggunakan teknik multi-channel speaker untuk merekayasa suara sehingga terdengar lebih real atau nyata ya. By the way, B650 menggunakan channel speaker 3.1. Artinya ada 3 speaker pada soundbar dan ada 1 subwoofer. Nanti kita cek ya. Tidak begitu banyak gambaran umum yang ada pada dusnya. Di sini hanya ada Dolby Audio, DTS Virtual X, DTS Digital Surround, dan ada keterangan sudah include HDMI. Untuk fitur DTS kurang lebih sama dengan Dolby, hanya saja beda perusahaan. Jadi ada film yang menggunakan teknologi Dolby, ada juga yang menggunakan teknologi DTS. Tapi tidak perlu galau, tidak perlu risau. Mau itu Dolby atau DTS, Samsung B650 sudah support keduanya. No problem. Oke, lanjut. Yang include di dalamnya antara lain ada remote, modelnya mirip dengan seri sebelumnya ya. Ada tombol power, input, pairing Bluetooth, tombol arah, dan play and pause. Ada juga tombol mute, volume suara, dan lain sebagainya. Sudah berikut baterai. Kemudian ada buku panduan dan kartu garansi. Untuk garansinya 1 tahun, spare part. Lalu ada adaptor yang dihubungkan pada kabel power untuk soundbar. Dan ini kabel powernya. Satu lagi kabelnya untuk subwoofer ya. Sudah berikut HDMI. Nah, kalau yang di boxnya nggak ada HDMI, patut dipertanyakan tuh. Terakhir ada bracket soundbar, jadi bisa kita tempel di dinding biar lebih estetik. Oke, lanjut kita cek fisiknya. Finally, ini dia Samsung B650. Kesan pertama saat saya unboxing, soundbarnya cukup besar, ukurannya mirip dengan G700 dari Sony. Material yang kokoh dengan kombinasi warna hitam membuat soundbar ini tampil super elegan. Pada bagian tengah terdapat kontrol panel yang terdiri dari tombol power, tombol volume suara, dan tombol input untuk memilih sumber yang digunakan. Baru kali ini saya lihat soundbar Samsung ada stiker informasi mengenai mode demo dan fitur utama. Biasanya sih polos,
Tapi nggak apa-apa, bagus. Jadi customer lebih mudah untuk mengetahui spesifikasi produk tersebut. B series soundbar B650 tahun 2022. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, B650 ini sudah support Dolby Digital dan DTS Virtual X. Terdapat mode bass boost pada subwoofernya. Fitur ini yang menambahkan sensasi suara bass yang powerful dan lebih deep dengan jangkauan yang lebih luas. Kemudian built-in center speaker. Seperti yang saya sebutkan juga sebelumnya, terdapat 3 channel speaker pada unit soundbarnya. Dan speaker tengah dikhususkan untuk suara dialog atau vokal sehingga akan terdengar lebih clear ya. Pada bagian depan sebelah kanan terdapat LED display yang berfungsi untuk menampilkan notifikasi input, volume suara, dan lain sebagainya. Input yang tersedia antara lain ada USB, optical digital, HDMI, dan Bluetooth. Pada bagian bawah terdapat label spesifikasi untuk made in atau negara pembuatnya dari Vietnam dan konsumsi listriknya 25 watt ya. Dari segi keamanannya ada anti-slip atau kita bisa tempelkan di dinding menggunakan bracket yang sudah include. Nah, ini lubang bracketnya geser sedikit, ada port input, diantaranya ada 2 HDMI termasuk HDMI ARC untuk TV dan ada optical digital. Lalu ada port USB dan port kabel power. Untuk unit subwoofernya saya agak kecewa karena bagian penutup speakernya berbahan kain, mungkin karena khawatir sobek atau sulit dibersihkan ya. Bodinya berbahan particle board. Pada bagian belakang subwoofer terdapat label spesifikasi. Konsumsi listriknya 45 watt. Jadi kalau ditotalkan dengan soundbarnya 70 watt. Lanjut ada kabel power dan tombol link beserta lampu indikatornya. Karena subwoofer dengan soundbarnya wireless alias tanpa kabel, jadi harus dikoneksikan dulu. Caranya cukup mudah dengan menekan tombol link. Bila sudah terhubung, lampu indikator akan berwarna biru. Bila tidak terhubung, maka warnanya merah. Kesimpulannya, soundbar ini mantap dari segi teknologi maupun desainnya. Walaupun penutup speakernya berbahan kain, bila kita menempatkannya pada lokasi yang aman dan bersih, tentunya tidak jadi masalah, no problem. Kalau TV Anda Samsung, akan lebih baik soundbarnya juga Samsung, karena ada beberapa teknologi yang bisa digunakan bila keduanya dikombinasikan. Tipe ini bukanlah tipe premiumnya Samsung, jadi masih ada E series. Oke, kita coba dulu demo suaranya. Don't stop the music. Turn up the music right now. I wanna feel it right now. Don't stop the music. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu channel kami dengan menekan tombol like dan subscribe. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya bantu jawab. See you in the next video. Once again, thank you.